Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Dewi dan mahasiswa dan mahasiswi yang telah mengikuti perkuliahan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang pengantar pajakan. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah pemantar pajakan. Mungkin mahasiswa dan mahasiswi sudah banyak mengenal apa itu tentang perpajakan ya. Perpajakan sudah banyak dikenal mungkin dari mahasiswa di luar ya pada waktu bekerja. Terus kalian mahasiswa membeli bahan barang di Alfamart atau Indomaret atau di jalan manapun, kita pasti sudah kena namanya pajak ya, baik tidak langsung maupun secara langsung ya. Terus mahasiswa juga mungkin yang sudah bekerja sudah pernah kena namanya laporan pajak ya. Dan secara tidak langsung mungkin mahasiswa sudah membayar pajak ya. Baik secara langsung atau tidak langsung sudah dipotong oleh pihak perusahaannya. Baik, untuk mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang pengantar dan dasar-dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak itu merupakan iuran rakyat ya pada kas negara ya yang telah diatur berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik ya. Ya langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sangatlah penting ya karena sangat pengaruh dalam pendapatan negara. Baik untuk pengeluaran negara, baik secara langsung dan tidak langsung ya. Untuk perbaikan jalan, yaitu salah satu dari mana dari pajak ya. Pajak merupakan pengalihan ya dari kekayaan ya dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin ya dan digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Unsur-unsur pajak yang harus kita ketahui yang pertama, iuran rakyat dari rakyat kepada negara. Ya, itu adalah pertama unsur dari pajak. Yang kedua, berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah berlaku. Ya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal balik ya secara langsung yang dapat ditunjukkan. Yang keempat, digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara. Fungsi pajak yang harus kita ketahui yang pertama,
adanya fungsi budgeter, ya. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi reguler, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya, syarat-syarat pemungutan pajak yang harus kita ketahui, baik untuk mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Bahwasannya syarat-syarat pemungutan pajak yaitu yang pertama, adanya syarat keadilan. Yang kedua, adanya syarat yuridis. Yang ketiga, adanya syarat ekonomis. Yang keempat, yaitu syarat finansial. Yang kelima, sistem pemungutan harus sederhana. Baik, selanjutnya adalah teori pemungutan pajak. Yang harus kita ketahui dalam teori pemungutan pajak yang pertama yaitu teori asuransi. Yang kedua, teori kepentingan. Yang ketiga, adanya teori daya pikul. Yang keempat, adanya teori bakti. Yang kelima, adanya teori asas daya beli. Selanjutnya, pengelompokan pajak. Mahasiswa harus mengetahui apa saja dalam pengelompokan pajak, ya. Pengelompokan pajak yaitu berdasarkan yang pertama menurut golongannya, yaitu ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya PPh. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu PPN. Menurut sifatnya, pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal, ya, pada subjeknya, yaitu dengan memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Belum berubah, Bu. Bentar, Bu. Sudah berubah belum, Bu? Bisa tampil, Bu.
Iya, Bu. Sudah tampil, Bu? Iya. Baik, selanjutnya adalah pengelompokan pajak ya. Pengelompokan pajak menurut golongannya, yaitu ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain ya, yaitu contohnya PPh. Yang kedua, adanya pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain ya, contohnya yaitu PPN. Selanjutnya adalah menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya yaitu ada pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya. Baik, selanjutnya yaitu pajak objektif ya, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Selanjutnya ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Selanjutnya yaitu menurut lembaga yang memungutnya, yaitu pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat ya, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya apa? Ada PPh, ada PPN, ada PPNBM, ada BPB ya, dan Bea Materai. Ya, itu adalah contoh pajak pusat. Baik, selanjutnya adalah pajak daerah, yaitu pajak yang digunakan oleh pemerintah ya dari daerah dan dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya apa? Ada PKB, ada BBNKB, ada pajak hotel dan restoran ya. Terus ada pajak penerangan jalan dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah kedudukan hukum pajak yang harus kita ketahui. Yang pertama adanya hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Ya, contohnya apa dalam perincian ini hukum publik? Yang pertama, adanya hukum tata negara. Yang kedua, adanya hukum tata usaha negara. Yang ketiga, yaitu hukum pajak. Selanjutnya, yaitu adanya hukum pidana. Hukum pajak material dan hukum pajak formil ya, selanjutnya. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah
selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajaknya. Selanjutnya adalah hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan pembuatan peristiwa hukum yang dikenakan pajak. Siapa yang dibebankan pajak? Berapa besarnya tarif? Dan timbul penghapusan utang pajak. Ya. Contohnya apa? Dalam Undang-Undang PPh. Baik, selanjutnya hukum pajak formil. Hukum pajak formil yaitu memuat bentuk tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Jadi cara melaksanakan hukum pajaknya material di hukum ini memuat, ya, yang pertama adanya tata cara penyelenggaraan prosedur penetapan suatu hutang pajak. Yang kedua, adanya hak-hak fiskus. Yang ketiga, adanya kewajiban dari wajib pajak. Ya. Kewajiban dan hak wajib pajak yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kewajiban, yaitu meliputi apa? Mendaftar, ya, memotong pajak atau memungut pajak, setor pajak, laporan pajak, dan pembukuan. Selanjutnya, hak mencabut pendaftaran. Yang kedua, menunda penyampaian SPT. Yang ketiga, membetulkan SPT. Yang keempat, menunda penyetoran. Dan kelima, pengajuan keberatan dan banding. Selanjutnya adalah sesel nyata. Dalam pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diterima sehingga pemungutannya itu baru dan dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah sesungguhnya diketahui, ya, dalam penghasilannya. Baik, selanjutnya yaitu sesel tanggapan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur dalam undang-undang. Misalnya apa? Dalam penghasilan suatu tahun itu dianggap sama, ya, dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan besarnya pajak, ya, terutang untuk tahun berjalan. Yang ketiga, ada tasel campuran, yaitu pada awal tahun, yaitu dihitung berdasarkan anggapan akhir tahunnya, yaitu disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya diterima apabila wajib pajak harus menambah atau apabila lebih dikembalikan. Baik, selanjutnya yaitu asas pemungutan. Yang pertama adanya asas domisili, yaitu negara berhak, ya,
mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajaknya yang bertempat tinggal dalam wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negerinya. Ya. Jadi asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, adanya asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilannya yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Terus selanjutnya adanya asas kebangsaan. Jadi dalam pengenaan pajak itu didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Baik, selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak ya yang harus kita ketahui. Yang pertama adanya official assessment system adalah suatu sistem pemungutan ya yang memberi wewenang kepada pemerintah ya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajaknya. Baik, yang kedua, self assessment system, yaitu apa? Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangan kepada wajib pajaknya ya untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, adanya withholding system. Yaitu apa? Sistem pemungutan yang pajaknya itu memberi wewenangan kepada pihak ketiga ya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya adanya timbul hapus atau namanya utang pajak. Ada dua ajaran timbul utang pajak. Yang pertama, adanya ajaran formil, yaitu udah utang pajak, timbul karenanya dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus ya, antara ini diterapkan oleh official assessment ya. Yang kedua adanya asas material, jadi ada utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang seseorang yang dikenai karena suatu keadaan pembuatan dalam ajaran ini ditetapkan pada self-assessment system. Selanjutnya adanya hapusnya utang pajak dalam disebabkan beberapa hal. Yang pertama adanya pembayaran. Yang kedua adanya kompensasi. Yang ketiga adanya kadaluarsa. Yang keempat adanya pembebasan dan penghapusan pajak. Baik, selanjutnya adalah hambatan-hambatan pemungutan pajak. Perlawanan pasif ya dalam sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami masyarakat dalam krisis ekonomi ya. Terus adanya perlawanan aktif yaitu wajib pajak sengaja menghindari pajak. Adanya tax avoidance yaitu usaha memperingankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
Yang kedua, adanya tax evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan. Yang ketiga, selanjutnya, adanya jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, adanya tarif profesional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajaknya. Jadi sehingga besarnya pajak yang terutang itu sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajaknya. Yang kedua yaitu adanya tarif tetap, ya. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajaknya. Sehingga besarnya pajak yang terutang yaitu tetap, ya, tidak berubah. Baik, yang ketiga yaitu adanya tarif progresif, yaitu persentase yang digunakan semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajaknya. Terus adanya tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak tersebut. Baik, selanjutnya adalah pajak penghasilan, yaitu telah diatur dalam dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, adanya Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu PPH, mengatur pajak atas penghasilan laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Baik, selanjutnya adalah subjek pajak dan wajib pajak penghasilan. Yang pertama yaitu orang pribadi. Yang kedua yaitu warisan yang belum berbagi sebagai satu kesatuan, yaitu menggantikan yang berhak. Selanjutnya ada badan. Yang ketiga adanya badan usaha tetap atau namanya BUT. Objek PPH. Objek PPH adalah penghasilan. Jadi penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, ya, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya, yaitu yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuknya apapun. Baik, selanjutnya adalah yang termasuk dalam pengertian pajak penghasilan ini, yaitu adanya dari
penggantian suatu penghasilan atau jasa yang diterima atau gaji atau upah honorarium ya, atau uang pensiun atau uang imbalan dalam bentuk lainnya kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, adanya hadiah. Yang ketiga, adanya dari laba usaha. Yang keempat, adanya keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta. Yang kelima, yaitu adanya penerimaan pembiayaan atau pembayaran pajak yang telah dikebankan sebagai biaya. Yang keenam, yaitu bunga. Yang ketujuh, ada dividen. Yang delapan, ada royalti. Yang kesembilan, ada sewa dan penghasilan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh, adanya penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang. Yang ke-12, keuntungan karena selisih kurs ya atau mata uang asing. Yang ke-13, adanya selisih lebih karena penilaian kembalinya aktiva. Terus adanya premi asuransi dan iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang telah diatur dalam kekayaan neto yang telah dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya adalah dasar-dasar pengenaan pajak. Yang pertama, adanya penghasilan kena pajak atau penghasilan neto. Yang kedua, penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto yaitu dikurangi dengan PTKP. Baik, selanjutnya adalah penghasilan yang tidak dikenakan PTKP tahun 2009. Yang pertama, besarnya PTKP yaitu setahun yang berlaku saat ini yaitu 15.840.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, ditambahkan dengan 1.320.000 tambahan untuk wajib pajak kawin. Yang ketiga, 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung ya. Penghasilan suami istri yang digabung dengan syarat yang pertama, penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dalam satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21. Dan pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerja bebas suami atau anggota lainnya. Baik, selanjutnya yaitu tambahan 1.320.000 yaitu tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus ya, serta anak angkat yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya yaitu maksimal 3 orang. Lampiran penghasilan kena pajak yaitu sampai dengan 50 juta dia tarifnya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 2.250 juta yaitu 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta yaitu 25%. Di atas 500 juta yaitu 30%.
tarif dividen 10%, tidak memiliki NPWP, yaitu 20% lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut, yaitu 100% lebih tinggi dari yang seharusnya, yaitu ada pembayaran fiskal untuk wajib pajak pribadi atau yang sudah mempunyai NPWP, yaitu gratis. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan PPh berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh, wajib pajak pribadi dalam negeri, yaitu sampai dengan 50 juta dia tarifnya 5%, terus di atas 50 juta dia sampai dengan 550 juta tarifnya sampai 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta dia tarifnya 25%, di atas 500 juta yaitu 30%, di tarifnya di atas 500 juta yaitu 30%. Di sini adanya tarif dividen, yaitu tarifnya 10%, tidak memiliki NPWP, yaitu dalam PPh 21, yaitu 20% lebih tinggi dari yang seharusnya. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan PPh berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu adanya wajib pajak badan dalam negeri atau badan usaha tetap. Ya. Kalau tahun 2009 dia tarifnya adalah 28%. Ya, tahun 2010 dan selanjutnya adalah 25%. Terus PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek itu 5% lebih rendah dari yang seharusnya. Kesadaran peredaran bruto sampai dengan 50 miliar itu pungutannya 50% dari yang seharusnya. Selanjutnya adalah menghitung pajak penghasilan. Pajak penghasilan wajib pajak badan, yaitu penghasilan kena pajaknya di tarif pasal 17. Terus kalau penghasilan neto, yaitu tarifnya yaitu dikalikan pasal 17. Penghasilan brutonya biaya yang dikenai utang-utang PPh adanya tarif pasal 17. Dan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, yaitu ada penghasilan kena pajak dikalikan tarif pasal 17. Penghasilan neto dikurangi PTKP, yaitu tarif pasal 17. Penghasilan bruto atau biaya yang dikenakan Undang-Undang PPh PTKP, yaitu dikalikan pasal 17. Selanjutnya adalah contoh perhitungan. Jadi pada PT Kacang Ijo sepanjang tahun 2003, yaitu mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 154.168.900 rupiah. Besarnya pajaknya yang harus dibayarkan yaitu PT Kacang Ijo, PTKP-nya adalah 154.168.000 dan PPh harus dibayarnya adalah 10% dikalikan dengan 50 juta, yaitu 5 juta, dan 15%-nya dari 50 juta dikalikan 15% yaitu adalah 7 juta, dan 30% dikalikan 54 juta 168.000 yaitu menjadi 116.250.000. Jadi jumlahnya yaitu 28.750.000. Contohnya yang kedua, Gunawan pada tahun 2003 mempunyai PKP sebesar 54.168.975. Besarnya PP yang harus dibayarkan terutang oleh Gunawan adalah PKP-nya adalah 54.168.000.
Dan PP yang harus dibayarkan adalah 5% dikalikan 25 juta, yaitu menjadi 1.250.000. 10% dikalikan 25 juta, itu menjadi 2.500.000. 15% dikalikan 4.168.000 menjadi 625.200. Jadi totalnya berapa? 4.375.200 rupiah. Baik, demikian dari saya perkuliahan hari ini untuk pertemuan 1 ya. Apabila nanti ada yang mau dipertanyakan, bisa ditanyakan di live chat atau di chat grup ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan yang ke-1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.